Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan hati pikiran kita untuk dapat hadir ke dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas setiap berkat, kasih sayang dan penyertaan-Mu ke dalam kehidupan kami, Bapak. Saat ini kami datang kepadamu, ya Bapak. Kami bawa hati dan pikiran kami, Tuhan, untuk dapat mendengar setiap firman yang dapat disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan. Saat ini, Tuhan, hati kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu, Tuhan. Kami percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam suatu tempat, Kau hadir di tengah kami, Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami yang datang, kami merindukan kuasa lawan-Mu, Tuhan. Kami percaya kami adalah umat pemenang, Tuhan. Berkati setiap kami, Tuhan. Ini hati kami, ini pikiran kami, ini jiwa kami. Semuanya bantu-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita percaya sama-sama, katakan amin. Amin.
kerinduan. Amin. Kami pulang dengan kebanggaan. Yes. Kami rindu untuk memuji, memuliakan Dalam nama Kami Yesus. rindu mendengar firman. Ya. Kami rindu bersekutu. Kami rindu dibangun Tuhan. Yes. Nanti kami pulang dengan kebanggaan. Bangga punya Allah yang seperti Tuhan Yesus Kristus Ya. yang mengasihi kami. Kami bangga punya Allah yang memulihkan setiap hati kami. Yes. Di Haleluya. dalam ibadah ini Tuhan, kami minta perkenanan Tuhan. Jangan sampai hati kami ternoda, jangan sampai hati kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami bawa tubuh kami bawa jiwa kami juga bawa roh kami untuk beribadah, mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak pada saat kami akan memulainya. Kami minta pengurapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Ada bersama-sama Yes, dengan pelayan Tuhan yang melayani, kami yang hadir dan hamba Tuhan Amin. diurapi oleh Amin. Tuhan dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Kami mengikat setiap roh intimidasi Dalam nama orang Yesus. Tuhan yang ingin menarik kami daripada kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami sepakat tidak mau mengikuti siasat mereka. Kami Ya. katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ibadah ini mendatangkan sukacita berkat Amin. hanya di dalam nama. Haleluya. Haleluya. Berkat Tuhan sama-sama katakan. Amin. Saudara boleh kasih selamat kepada diri. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yes. Umat pemenang angkat suara meninaikkan tinggi.
sesuai tema bulan ini. Bersama Tuhan kita lebih dari teman. Mari aminkan doa ini dan kita mengatakan bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah gagal selain kita. Kita akan bicara. Kurniawan Senjaya dan Ibu Rina. Bersama-sama dengan kita ada Devano Senjaya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau bersepakat, mau menyerahkan anak yang dikasihi ke dalam tangan Tuhan. Amin. Semua anak-anak dibawa untuk mengenal Tuhan, untuk menerima berkat rahmat Tuhan yang tidak pernah Tuhan hentikan, tapi Tuhan selalu amat sangat sayang kepada setiap kita. Buka Alkitab 1 Tawarikh 17 ayat 27. 1 Tawarikh pasal 17 ayat 27, firman Tuhan berkata begini, kiranya engkau sekarang
berkenan memberkati Amin. keluarga hamba-Mu ini. Ya. Perhatikan dengan jelas, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, baca sama-sama, diberkati untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, ini doanya Daud. 1 Tawarikh 17, ini doanya Daud. Doanya Daud dia tidak minta berkat. Kalau Anda baca di awalnya, apa yang dia minta? Kiranya Tuhan berkenan, minta perkenanan Tuhan. Daud tidak berani nyelonong sendiri maksud saya. Daud tidak bisa mengklaim hidupnya ini Tuhan, tetapi dia tetap minta perkenanan Tuhan. Untuk apa? Firman Tuhan bilang untuk memberkati keluarga. Jadi berkat, minta perkenanan Tuhan. Tetapi yang daripada itu, Daud concern dengan perkataan ini supaya tetap ada di hadapan untuk selama. Tidak aneh ketika Daud di dalam Mazmur dia berkata, lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Begitu amat sangat menjadi kerinduan Daud. Supaya apa? Hidupnya Daud membawa keluarganya. Bukan seorang diri yang takut akan Tuhan, bukan hanya seorang diri yang menerima berkat rahmat Tuhan, tetapi jelas dikatakan supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Dia dan keluarganya. Kurniawan Senjaya dan Rina membawa keluarga-Mu untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Baru perkataan berkat ini dibilang, sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan akan diberkati sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya ketika keluarga dibawa kepada Tuhan, bukan hanya sekedar sampai mengenal Tuhan, tetapi masuk ke dalam jenjang yang lebih lagi adalah untuk melayani Tuhan. Saya juga berbahagia pada pagi hari ini ada keluarga yang melayani Tuhan. Ada singers, ada pemain drum, ada pemain melodi gitar, dan satu keluarga melayani Tuhan. Dan ketika kita ada di tempat ini, kita juga tetap melayani Tuhan, walaupun tidak dalam alam musikal, walaupun tidak dapat jadwal, tetapi mengasihi Tuhan juga adalah melayani Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Benevano Senjaya dibawa ke hadapan Tuhan, kiranya doa daripada Benevano Senjaya juga sama, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Minta sama Tuhan. Kurniawan, atau yang kami kenal sebagai Awang, berdoa. Minta Tuhan, kiranya Engkau sekarang memberkati keluarga hamba-Mu ini untuk tetap ada di hadapan-Mu sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Dan katakan amin. Ini juga berlaku buat kita sekalian. Minta, perkatakan itu ke hadapan Tuhan. Apa yang terjadi kepada anak? Kita punya terbatas Pak Ibu, keterbatasan segalanya. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas, yang akan menopang anak itu, memagari anak itu, menjaga anak itu, dan berkatnya sudah tersedia masing-masing. Amin. Masing-masing berkatnya beda-beda, tapi Tuhan tetap memberkati setiap anak. Buka Yesaya 54 ayat 13. Nanti juga saya minta hamba Tuhan, DP Ruti Wijaya, DP ini Haryanti, juga ada Haris Sempul dan Haris Sempul. Sama-sama kita berdoa. Nanti saya juga minta bantuan dari Ibu Susana Iskandar, maju ke depan. Saudara Filemon yang dari Youth, maju ke depan. Dan Ibu Christine dari sekolah minggu, maju ke depan. Kita mau berdoa ya. Satu ayat kita baca, Yesaya 54 ayat 13. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besar kesejahteraan mereka. Katakan sama-sama, amin. Tuhan bukan hanya sekedar suruh jadi pengikut, tetapi jadi apa?
murid Tuhan. Sama dengan visi kita di tahun ini, menjadi murid Kristus. Ketika firman Tuhan berkata, semua anakmu akan menjadi murid. Artinya apa? Dengar firman Tuhan, simpan di dalam hatinya, dan berlaku sebagai murid. Mari hamba Tuhan maju ke depan, maju ke depan. Sama-sama katakan, aku berserah, aku berserah. Aku berserah. Yang lain boleh katakan, aku berserah pada Yesus berserah. Pada Yesus, Dalam nama Yesus. berserah. Yes, amin. Aku berserah. Sampai yang katakan, aku berserah, aku berserah. Aku berserah. Dalam nama Yesus. Yes. Berkat seorang ayam. Dalam nama Yesus. Seorang ibu yang terus tapi Tuhan merawat anak-anak dalam nama Yesus. Aku tubuhnya sehat, tahu itu, dilindungi itu, dijaga itu, berkat Tuhan turun dalam dalam nama Yesus. Tuhan, kami mengangkat tangan buat kedua orang tua Ya, Tuhan dan berkati. keluarga besar mereka yang di Jakarta Berkat-Mu maupun yang ada di daerah. Tuhan menyertai, memberkati. Tuhan memberkati. Dalam Belas nama kasihan Yesus. Tuhan ada atas hidup. Ya. Dan kami memperkatakan iman ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, yang terima berkat Tuhan sama-sama. Amin. Selamat ya, Tenewan, selamat Jana. Halo, Bener Paro, Tenewan, Tuhan berkati. Nanti diserahin itunya ya, katanya ya, oke. Silakan duduk sini, saya mau ambil. Awal berdiri ya. Oke, saya serahin. Haleluya. Ya, selamat ya. Oke. Ya, Ya. silakan Tuhan berkati Bapak. Haleluya. Selamat ya, Pak. Tuhan. Haleluya. Shalom. Gereja Bethel Indonesia tidak memberikan sakramen perjamuan kudus kepada anak-anak yang di bawah 12 tahun. Makanya ada penyerahan anak. Ya, penyerahan anak. Dulu cuma saya nanya, Pak Pendeta, kalau anak saya sudah diserahkan, semua biaya pendidikan ini gereja yang tanggung. Oh enggak, semua saya bilang Tuhan yang atur. Jadi begitu, ini uniknya Gereja Bethel Indonesia. Ada penyerahan anak. Karena setiap anak wajib itu harus diserahkan Bapak Ibu. Sebab apa? Kita orang tua nggak bisa mendidik selama 24 jam. Tapi Tuhan yang ngawasin anak-anak itu. Amin. Tuhan harus terus. Kemana itu? Wah. Dan tadi firman keren banget ya. Supaya jadi murid anaknya. Bukan follower, bukannya pengikut, tapi murid. Kalau murid itu diapain? Diapain kalau murid? Dikasih PR. Tuh, anak-anak baru juga begitu kasih PR. Senang, harusnya senang. Dulu Bapak Ibu kalau kasih PR senang nggak? Tidak. Oh, benar jujur ibu. Ibu jujur bu, dapat makan siang gratis bu. Dan hari ini
pemilihan presiden waktu menang, wis gemoy. Ya, coba senang. Ini lebih dari itu, lebih dari pemenang. Kau bayangkan betapa sukacitanya. Amin. Nah, kalau pertandingan belum selesai, jangan bilang kalah. Ya. Tunggu sampai selesai pertandingan. Aku udah kalah, Pak Ali. Udah selesai belum pertandingannya? Belum, lanjut. Amin. Lanjut. Dan kita ini dirancang oleh Tuhan untuk menjadi umat lebih dari pemenang. Amin. Daud waktu habis mengalahkan siapa yang punya? Iya. Bagaimana dia dari nasi? Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul mengalahkan ibu-ibu. Coba, bagaimana Daud bisa sampai menari-nari gitu loh. Waktu dia memenangkan pertempuran itu, dia nari-nari. Apalagi ketika dia berhasil mengambil kembali tabut perjanjian, dia nari-nari sampai semua orang bilang apa? Ini narinya kayak apa? Gila. Kayak gitu, Bro. Harusnya umat pemenang dan lebih dari pemenang itu kayak begitu. Nah, sekarang bagaimana ya prosesnya supaya kita ini benar-benar mempertahankan umat lebih dari pemenang. Mempertahankan lebih susah atau lebih gampang daripada meraih. Lebih gampang atau lebih susah? Tekanannya kuat. Saya ngobrol dengan beberapa petinju Kristen. Karena kan aneh juga ya, mau tinju minta doa pendeta. Coba saya sapa dulu ya. Oke. Ikuti Alkitabmu dengan baik. Amin. Jadikan ibadah ini sebagai tuntunan. Saya bilang. Dinding. Kadang-kadang aneh juga ya, mau tinju nih, pendeta doain dong. Coba. Contoh kan. Tapi kamu tetap praktekkan firman ya. Iya Pak Pendeta. Firman yang mana? Lebih baik memberi daripada menerima. Kalau terima terus bonyok. Praktekkan firman siap. Dia menang terus tuh. Ya, kan dia praktekkan firman. Memberi. Dia mau terima enggak? Buat kamu aja. Gitu. Nah, bagaimana kita mempertahankan supaya kita ini ya bisa terus lebih dari pemenang? Ada kita baca dari Alkitab, kita seorang nabi. Nabi ini sudah menang atas 2 ujian besar. Ternyata 2 ujian itu Tuhan persiapkan untuk apa? Untuk dia menikmati lebih dari pemenang. Ujiannya berat nggak? Berat. Ada murid yang harus dididik, yang harus dikasih PR. Dan dia adalah 1 Raja-Raja 18 ayat 30. 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Wah, mantap, ini luar biasa ya. Lebih dari pemenang kayak begini Bapak ya. Tapi sebelum sampai ke ayat 30, saya coba kasih latar belakang daripada kisah ini. Sebelum nyampe ke ayat 30 ini, masih ingat ujian besar, 2 ujian itu. Yang pertama di tepi Sungai Kerit. Masih ingat ya? Atau perlu cerita sebentar tentang tepi Sungai Kerit? Bagaimana Tuhan pelihara Nabi Elia ini 3,5 tahun sembunyi dari kejaran orang-orang Ahab. Ahab itu siapa? Ahab itu adalah raja. Kenapa dia kejar-kejar Elia? Karena Elia ngomong begini ke Ahab, kamu telah merusak mesbah Tuhan di negeri ini. Makanya saya bilang ya, tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun sebelum itu aku katakan. Wah, marah Ahab. Cari orang itu. Lari dia. Terus lari Tuhan bilang gini. Elia maksudnya ya. Apa Tuhan? Sembunyi. Elia gak protes. Lebih dari pemenang itu begitu. Elia gak protes. Elia gak bilang, Tuhan, kan dia yang salah. Kenapa aku yang ngumpet? Kenapa Tuhan gak hukum dia? Nah, kok malah aku yang disiksa? Aku sudah ngumpet lagi. Elia gak ngomong gitu. Yang ngomong gitu barusan saya.
Sementara dia melaksanakan firman, dia ngomong begini, jangan takut, jangan takut. Aku kasih makan kamu. Dan Tuhan tahu kebutuhan Elia. Aku kasih makan kamu. Lewat burung apa? Burung apa yang selalu geleng kepala? Burung gagak ya. Aku kasih makan kamu. Sehari berapa kali? Ya. Kita makan sehari berapa kali? Karena lebih. Udah lebih. Terima kasih untuk kejujurannya. Saya makan sehari sekali aja, tapi terus gak berhenti. Tuhan bilang ke Elia, aku kasih makan kamu sehari 2 kali. Lewat burung. Elia udah protes lagi. Burung gagak itu ya di Timur Tengah ya, di Palestina, di Israel. Kalau ketemu makanan, gak mungkin dibagi ke burung yang lain. Gak mungkin. Makan sendiri. Makan. Boro-boro temannya, mertuanya lewat, dia dikira aja. Gagak, sorry gak kenal. Kan kita saudara. Saudara siapa ya? Pak Petrus ini ngobrol sama saya, lucu nih Pak Petrus ini. Wah, kita lagi ngobrol Pak Eras waktu itu, Pak Petrus kasih. Pak Eras itu butuh sesaudara. Serius, waktu ketemu. Saudara siapa ya? Makan sehari 2 kali dan tepat loh. Tuhan kirim sehari 2 kali. Gak meleset itu. Dia tahu di mana Elia sembunyi. Karena jangan menghina Tuhan dengan kekhawatiranmu. Amin. Lebih dari pemenang itu tidak menghina Tuhan dengan kekhawatirannya. Oh, dipihak. Makan. Menunya itu terus 3,5 tahun. Daging, roti. Sehat. Amin. Berkat Tuhan membuat kita sehat. Amin. Setelah 3,5 tahun, Elia pagi-pagi lihat ke sungai. Kering sungainya. Kering bukan karena diminum Elia terus. Kering karena musim kemarau. Terus Elia ke atas. Gak ada burung gagak. Elia mungkin gak lupa ini. Udah jam segini. Udah jam makan ini. Makamu. Kita kan gitu ya. Yang membuat kita gitu ya. Buat rumah itu karena kekhawatiran kita. Karena kekhawatiran kita. Tuh. Ternyata Tuhan bilang, pindah setelah 3,5 tahun. Kemana Tuhan? Sama. Umat pemenang itu kayak gini. Ikut aja. Sembari dia jalan, aku akan kasih makan kamu. Lewat seorang janda. Dia gak protes. Janda di Timur Tengah itu no income, gak ada pemasukan. Karena mereka gak kerja, gak boleh kerja, gak ada yang bisa terima kerja. Janda, gak ada. Tapi yang dia tenang, dia gak mikir, dari mana janda dapat uang? Enggak, karena dia sudah pengalaman itu sendiri. Amin. Jangan menghina Tuhan dengan ketakutan. Takut Pak Pendeta. Ini perang Iran sama Israel. Berapa minggu yang lalu orang berbondong-bondong telepon saya. Baik yang pernah pergi sama saya dan yang akan pergi sama saya. Telepon semua. Pak Pendeta, itu perang di Israel akan menjadi perang dunia 3 ya Pak. Loh, saya jawab, bukan saya menentukan Ibu. Bukan saya menentukan. Tapi kan minimal Pak Pendeta tahu enggak itu. Saya ngomong sama beberapa pendeta itu perang bohong-bohongan, saya bilang. Ketawa semua. Pada ketawa. Kalian tahu nggak? Itu buang-buang rudal itu. Itu rudalnya itu ya 2 bulan lagi kadaluarsa. Jadi harus dibuang. Sekarang mana? Udah habis kan? Habis. Udah selesai. Dan pada saat yang serang rudal ke Israel nggak balas kan?
Ini aku buang-buang ke situ ya. Nanti takutnya mepet di negeri gua hancur malah. Silakan. Satu rudal sekian ya. Selesai sekarang. Sudah akrab mereka. Sudah akrab. Ya. Jadi jangan hina Tuhan dengan ketakutanmu. Coba kalau aminnya dibikin irama. Amin. Jangan hina Tuhan dengan ketakutanmu. Itu tuh milik kita dulu. Itu milik kita dulu, itu begitu nadanya. Nah, setiap orang bisa begitu, ya. Amin. Mulai minggu ini ya, minggu besok begitu. Orang yang lewat di depan, hah? Pengajian. Haleluya. Jadi di Sarfat pun Tuhan pelihara Elia 3,5 tahun. Setelah melewati 2 ujian ini, lalu Tuhan bilang, ya Tuhan, sekarang tunjukkan dirimu kepada Ahab. Elia gak protes. Karena apa? Tuhan sudah persiapkan 2 kali 3,5 tahun. Untuk apa? Menjadi lebih dari pemenang. Elia jalan. Ketemu panglimanya Ahab. Namanya siapa tahu nggak, yang orang kuat banget orangnya. Siapa namanya? Depannya O. Oh, siapa ya? Oh, Baja. Kan kuat kan, Baja kan kuat, oke kan? Jadi Oh Baja. Jadi lalu Oh Baja bilang gini, Elia kah ini? Aku Elia. Hah? Waduh, mati aku. Katanya gitu. Pasti aku dibunuh ini. Kenapa? Kalau aku lihat kamu dan orang lain lihat, aku lihat kamu, aku bisa dibunuh. Kenapa? Karena nanti aku ngomong ke orang, aku lihat Elia, ternyata kamu hilang lagi, aku dibunuh. Elia bilang, aku tetap di sini. Kasih tahu Ahab. Kenapa menang begitu? Kasih tahu Ahab, aku tetap di sini. Bener ya, di situ ya. Bener. Jangan kemana-mana. Aku akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Lalu Ahab marah. Elia bilang, gak usah marah, gak usah. Sekarang gini, kamu punya Tuhan kan? Kamu punya Baal kan? Aku punya Tuhan. Sekarang gini deh. Buktiin siapa Tuhannya yang hidup. Tuhan kamu atau Tuhan aku udah gitu aja. Keluarkan semua nabi-nabimu. Ahab merasa punya nabi banyak kan? Berapa nabinya? Berapa? Kalau nggak ada jam saya gini terus. Berapa? Sangat banyak. Menghias angka itu lagu. 450. Ayo suruh dia potong kerbau yang terbaik. Dipersembahkan di mezbah itu. Panggil Tuhanmu. Ahab bilang, itu mah. Kumpulkan cuma 450 nabi Baal kumpul di bawah gunung Karmel. Karmel bahasa Ibrani-nya. Artinya kebun anggurnya Tuhan. Nyanyi-nyanyi deh. Nyanyi dari pagi sampai sore jam 3. Sampai jam 3. Kenapa? Itu menjelang sembahyang sore. Jam 3 tuh. Orang Ibrani, orang Yahudi sehari sembahyangnya 7 kali. 7 kali. Kalau kita berapa kali? Ya? Sekali-kali. Nah, berkali-kali. Itu lagu juga kan? Berkali-kali. Kalau orang Yahudi 7 kali. Orang Kristen berapa kali? Berkali-kali. Orang Muslim? 5 kali. Oh, dia apa? Masih Kristen? Tuh. Menjelang sembahyang sore stop. Kayaknya enggak ada yang bisa bangun itu balik.
Karena Baal buatan manusia, umat pemenang, lebih dari pemenang, tidak mencari pertolongan di luar Kristus. Cik, ada dukun, cik, ada dukun. Datang ke sana. Cik, ada orang pintar, cik. Dukun dibilang orang pintar. Kenapa dukun dibilang orang pintar? Masih ingat? Kenapa dukun dibilang orang pintar? Karena yang datang bodoh. Giliran Elia sekarang. Giliran Elia ini. Umat pemenang. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, setelah 450 Nabi Baal tidak berhasil membangunkan dewanya, setelah 450 Nabi Baal tidak berhasil membawa dewanya bangkit dan berdiri ambil persembahan, Elia bilang, singkirkan semua. Mendekat, datang dekat kepadaku. Elia pengen tunjukin ini bukan sulap, ini bukan sihir, ini kuasa Tuhan. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Terus sama-sama lalu ia 2, 3. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan. Lagi sama-sama 2, 3. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan dan telah diruntuhkan itu. Amin. Doa aminnya gimana? Amin. Aduh, yang di rumah baca kalimat tadi. Wah, dahsyat banget loh. Jadi yang pertama, supaya kau bisa mempertahankan sebagai umat lebih dari pemenang, perbaiki mezbah yang telah jadi runtuh. Ini Elia ya, setelah dia lihat 450 Nabi Baal tadi, semua luka-luka. Elia ditekan oleh banyak orang loh. Banyak mata melihat Elia. Tapi Elia gak panik. Elia gak panik. Ini yang dikerjakan duluan. Ini yang diperbaiki duluan. Mezbah berbicara tentang doa kita. Kalau engkau sebagai umat pemenang tapi kau gak bisa bertahan terus sampai akhir pertandingan, engkau bukan umat lebih dari pemenang. Dan rahasianya mempertahankan kemenangan itu, bangun mezbahmu. Amin. Sama-sama bangun mezbah. 2, 3. Bangun mezbah. Yes. Elia gak panik. Seluruh mata tertuju pada Elia. Apa dulu ya? Enggak. Jadi ketika kau panik, kau pasti gak bisa doa. Kalau kau panik, jangan buru-buru ditekin dalam nama Yesus. Sorry ya, kau tambah panik. Serius. Dalam nama Yesus, tambah panik. Yakobus bilang, hendaklah engkau menjadi tenang supaya engkau bisa berdoa. Jadi kalau panik, tenang dulu supaya bisa berdoa. Jangan buru-buru tengking. Kalau paniknya, aduh panik banget Tuhan saya. Nah, dokter ngajarin supaya tarik nafas. Tarik nafas yang panjang. Masih panik, lagi. Tarik lagi. Masih panik. Tarik tunai. Benar kata dia. Benar. Jadi yang pertama, perbaiki mezbah. Amin. Terutama imam-imam kepala keluarga, harus jadi pelopor lebih dari pemenang. Perbaiki mezbahmu. Ya, kasih contoh anak-anak. Pagi-pagi jangan handphone yang buka. Doa dulu sebentar. 2 menit aja doa. 2 menit itu bagus. Ilmu kesehatan bilang kalau mau bangun tidur jangan langsung jalan. Orang Jawa bilang nyawanya belum ngumpul. Makanya banyak maaf ya, yang sudah 60 tahun suka jatuh. Karena buru-buru. Duduk dulu diam. Dokter bilang 2 menit Pak Hari. Duduk diam 2 menit. Nah, selama 2 menit daripada bengong, berdoalah. Sambil nunggu darah naik ke atas. Iya. Habis itu jalan. Sehat. Perbaiki mezbahmu. Coba besok praktekkan bangun tidur 2 menit aja. 2 menit menyembah Tuhan.
Bertubi-tubi kau menolong. Bertubi-tubi itu berkali-kali. Tadi ada bingung, bertubi-tubi. Berkali-kali kau menolong. Kalau kau punya niat 2 menit, perhatikan baik. Kau pasti lebih dari 2 menit berdoa. Tapi kalau aku mau doa 1 jam, pas bangun tidur 1 jam, aku bertekad 1 jam dalam nama Yesus. Berkali-kali dan lama. Salah gua janji 1 jam. 2 menit aja cukup. Menyembah Tuhan. Begitu kau masuk dalam hadirat Tuhan, kau memperbaiki mesbah itu, kau lebih daripada 2 menit. Tahu-tahu istri bilang, Pak, nggak ngantor, Pak. Hah? Emang jam berapa? Udah hampir 7:30, Pak. Hah? Dari 4:30 saya bangun. 3 jam saya doa. Kan ya? Apa? Jangan panik. Apa? Tarik apa? Tarik tunai. Perbaiki mesbahmu, Pak. Amin. Ya, ayo. Mesbahmu mungkin sudah riak-riak begitu. Karena jarang kau juga nih, jarang kau lihat. Mesbahmu mungkin berantakan karena dihancurin oleh siapa? Oleh kekhawatiranmu, oleh ketakutanmu, oleh ketidaksabaranmu dan oleh keraguan-raguan akan pertolongan Tuhan. Mesbahmu runtuh. Tuh, perbaiki mesbahmu. Lalu Elia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Santai dia, Pak. Perbaiki pinggir-pinggirin tadi yang bekas-bekas persembahan tadi. Nih nggak bener ini, kekhawatiran, ketakutan, kesombongan. Bangun pelan-pelan. Lalu yang kedua, ayat 31. Yang kedua, kemudian Elia mengambil berapa batu? 12 batu. Menurut jumlah suku keturunan Yakub. Apa ini? Setelah dia perbaiki mesbah, dia berlaku adil, mempertahankan umat lebih dari pemenang. Kau harus bisa adil. Amin. Kalau kau bisa adil dengan manusia, pasti kau bisa adil dengan Tuhan. Kapan saatnya kau bekerja? Tuhan tidak melarang kau kerja, harus kerja. Makanya Tuhan bilang ke siapa tuh yang diciptakan oleh Tuhan pertama kali? Adam atau Hawa? Atau Inul? Usahakanlah taman ini. Usahakanlah. Yo, adil. Ini saatnya kerja Tuhan. Selesai kerja, hadir sama Tuhan. Kasih waktu. Kamsia dulu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Umat pemenang lebih dari pemenang ini. Waduh, dihajar sana sini. Waduh, tetap kuat karena Yesus. Amin. Jangan dikit-dikit marah. Adil. Orang di luar sana tidak bisa adil. Ya. Ini tahun kemarin saya dapat 6 kambing loh ini dari warga. Tahun lalu 2 kambing. Kenapa? Dipotong untuk hari raya Idul Adha. Tahun lalu 2 kambing. Tahun kemarin 6. Bayangkan. Kenapa dikasih 6? Karena waktu itu tahun lalu Pak RW adil cara baginya. Kita percaya. Kita serahkan semua ke Pak RW ini 6. Ya lihat lagi. Saya takut tahun depan 12 kambing. Seperti 12 batu ini. Wah. Potong. Saya nggak bisa potong. Karena sudah doa-doanya gitu. Pakai bahasa Arab, doa-doanya orang Muslim. Saya nggak bisa. Saya panggil Ustaz. Ustaz, banyak banget panggil. Kalau tahun lalu bisa dipercaya. Dan kita baginya adil. Manusia aja bisa lihat. Ini adil. Wah, kemarin ini kalau hari Minggu begini ya, itu Car Free Day. Dan di wilayah saya termasuk yang kena Car Free Day. Jadi parkiran melimpah. Saya tadi mesti pantau anak-anak parkiran. Ada 21 anak yang parkir pagi-pagi. Itu ribuan motor. Satu anak ini ya, dari 21 ini
bisa dapat bawa pulang 250.000 dari jam 5 sampai jam 9. Terus mereka bilang, hari usul sama wali kota. Kenapa? Car Free Day-nya tiap hari aja. Apalagi hari ini ada itu, Ayu Ting Ting lagi mau nyanyi dan bikin senang. Wah, tadi saya lihat saya keluar rumah tadi. Makanya saya kalau hari Minggu ini jam segini nggak bawa mobil sekarang. Nggak ada jalan lain. Nanti sore baru dijemput sama anak saya. Apa gimana nanti sore? Gitu. Baru dijemput. Kita terus kalau pagi karena nggak ada akses lagi. Di Margonda itu saya lewat Margonda itu nggak ada lagi. Waduh, udah hebat ini. Saya bilang harus adil ya bagi kita ya. Kemarin kamu minta berapa tiap kali motor? 4.000 Pak, ya memang segitu aja. Ya, jangan lupa ada disub yang nungguin, ada polisi yang nungguin. Bagiin juga mereka. Tapi mereka nggak minta, tapi ngelirik-ngelirik terus, tahu nggak? Ngelirik, motor Bandung nggak? Nah ya, enggak ya. Adil. Mereka lapor, RW dapat sekian minggu ini. Bagi orang, bagi 20. Semua bagi 20. Untuk kas RW, nggak usah. Bagi 20. Untuk polisi, untuk dishub, untuk kebersihan, semua. Oke, adil. Kok bisa adil jadi percaya? Sampai anak-anak warga itu datang ke rumah. Makasih ya Pak RW. Artinya dilewati. Makasih juga untuk Bu RW, Pak RW. Jangan lupa kasih kas mereka. Adil. Kalau kau bisa adil dipercaya oleh banyak orang. RW seumur hidup. Gitu. 2 periode. Nanti kalau udah 2 periode, anak saya. Kan masih kecil Pak RW, alam kenapa? Begitu. Itulah. Harus bisa adil. Membagi uang parkir sekian juta uang bagi semua rata. Terus saya bilang ke mereka harus jujur. Kalau hari ini kamu di kantong ini ada 5 kantong, dan kantong ini kamu dapat 100 motor, tidaknya 100 motor ya. Tapi ada yang ngasih 2.000, nggak apa-apa. Apa? Kamu bilang sebutkan dalam tulisan itu. Kalau kamu bisa jujur dan adil, Tuhan lihat kamu. Rezekimu nggak mati. Tapi kalau kamu curang, ada aja masalah. Umat pemenang itu begitu. Jujur ya. Harus suami jujur. Sampai suka nyelipin uang itu dompet sebelah. Terus nyanyi itu. Tuhan Yesus baik. Kenapa kayak istriku nggak tahu ada uang di sebelah? Itu bukan baik, lu curang lu. Tuh, adil. Elia nggak bilang udah ada 12 saja. Karena yang 2 ini suku terkecil ini, nggak usah. Tetap dia ambil 12 batu. Keren kan? Ayo yang punya anak lebih dari 1, belajarlah adil. Adil. Anak saya senang banget keterima di Bali, Universitas Negeri. Dia ada 3, Brawijaya Malang, Udayana sama UNJ. Saya sama istri saya berdoa supaya UNJ kita sepakat. Saya bilang sama istri, 2 orang sepakat dalam nama Yesus, doanya dijawab Tuhan. Ternyata anak saya lebih kuat Tuhan. Karena kuat. Waktu pengumuman, Udayana Bapak keren. Di mana nak? Udayana. 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 Iya Bapak. Di Bali. Di Bali. 1 semester uang kuliahnya 3 juta. Jadi 1 bulannya 500. Tapi kos-kosannya 2.500.000 sebulan. Itu belum makan.
Tadi saya bilang tenang, Tuhan siapkan yang terbaik. Ada banyak teman pendeta di sana. Saya ngobrol. Oh iya, puji Tuhan Pak Hari. Anaknya terima, iya. Pak Hari, gerejaku dekat sama kampus anak Pak Hari. Pak Hari, anaknya tinggal di gereja kan? Jangan. Kenapa jangan? 4 tahun bro. Kalau seminggu sih nggak apa-apa. Minggu pertama senang kamu merawat nanti. Lah, nanti berikut-berikutnya 4 tahun. Carikan kos-kosan di sekitar gereja. Siap. Hati-hati juga yang nyari kos di Bali ya. Ada aplikasi-aplikasi bodong tuh. Yang udah transfer tiba-tiba kosannya nggak ada. Banyak. Itu teman saya kena. Saudara DP Bari. Berapa? 1,5. Saya telepon lagi. Nggak ada ternyata kos-kosan itu. Bari udah DP belum? Belum. Kasih uang muka aja belum? Uang muka. Saya bilang sama teman saya, cari kos-kosan yang nyaman ya. Kalau bisa, kalau putri semua. Anak-anak saya. Baik, Bari ada Bari kos-kosan. Ada AC-nya. Kulkas, oven sendiri. Kamar ini dalam. Kamar ini dalam. Oke, siap. Berapa murah, Pak? Sudah. Kamar ini dalam. Tempat tidur luar. Ayah, wah, kamu. Akhirnya dapat. Karena saya sudah persiapkan di Bali tidak ada angkotnya, saya bilang. Tidak ada angkotnya. Kenapa? Itu kan kampusnya dekat sama kos-kosan. Iya. Tapi kamu harus naik kendaraan. Akhirnya nanti saya siap untuk beli motor listrik itu. Dan listrik. Nanti ada motor listrik di sana. Kita beli di sana. Ya. Apa? Motor listrik? Iya. Kalau motor listrik itu nanti yang bilang polisi atau PLN. Jadi gitu. PLN. Gak usah mikir itu nak. Gak usah mikir itu. Ya. Kamu udah ada si. Jangan gitu. Anak saya persiapan itu. Berapa hari yang lalu kayaknya dia stres gitu. Stres mau keluar dari rumah kan. Ada yang sakit. Kita kasih kekuatan. Misbah harus juga adil. Nah, ada lagi. Ini anak nomor 2 yang dibalik. Yang pertama sudah selesai digunakan. Terus ada lagi adiknya naik kelas 6. Aduh, karena dia lihat bapaknya, kok di Bali enak banget. Nanti Derek kalau SMP mau ke Jogja. Oh enak. Jogja situ kan swalayan. Harus bisa bersikap adil, Bapak. Umat pemenang lebih dari pemenang. Mesbahmu sudah tersusun rapi. Harus bisa bersikap adil. Amin. Kalau kau masih pilih-pilih kasih, engkau belum umat lebih dari pemenang. Kalau kau pilih-pilih kasih, ini enggak yang gitu tuh. Kalau nolong dia bukan saja ditolong dia orang jahat. Engkau belum umat lebih dari pemenang. Adil itu Elia, adil. Elia tidak. 9 aja. Dan 3 ini suku terkecil. Ini ada suku yang resek banget. Ada suku Israel yang nggak mau tinggal di tanah perjanjian sampai hari ini. Karena mereka bilang aku merasa nggak layak tinggal di tanah perjanjian. Padahal itu bukan pilihan Tuhan. Ya. Jadi yang pertama bangun Mesbah. Yang kedua adil. Yang ketiga kepada Yakub. Sama-sama 2, 3. Kepada Yakub inilah datangnya firman Tuhan, engkau akan sama-sama engkau akan bernama Israel. 2, 3. Engkau akan bernama Israel. Sekali lagi engkau akan bernama Israel. Ini korban bakaran belum dinaikkan oleh Elia. Tapi Elia sudah bernubuat yang keren banget. Engkau akan bernama Israel. Yang ketiga, mempertahankan umat lebih dari pemenang.
berubahlah karaktermu. Berubah karakter. 2, 3. Berubah karaktermu. Dari Yakub menjadi Israel. Amen. Dari Yakub menjadi Israel. 2, 3. Dari Yakub menjadi Israel. Apa arti Yakub? Penipunya kan lihat saya. Semangat sekali. Penipu. Tapi yang punya nama Yakub gak usah diganti ya, tetap. Anak-anak sekarang namanya susah banget tadi itu. Susah banget dua orang jadi namanya. Sampai saya baca ulang-ulang. Kalau dulu kan Hari, Bambang, Agus, Pak Hijau. Apa lagi? Tapi belum sebut nama. Berubah dari Yakub ke Israel. Dari seorang yang tidak bisa dipercaya oleh Tuhan menjadi umatnya Tuhan. Mempertahankan begitu. Karakterku tetap sesuai dengan maunya Tuhan. Ya, seperti Petrus, karakternya berubah. Betul? Yang tadinya nggak mau mengakui dia sebagai muridnya, setelah mesbahnya diperbaiki di loteng Yerusalem. Betul? Keluar dari loteng Yerusalem, berubah Petrus. Jadi tambah galak, iya dalam menyampaikan firman. Tapi ramah terhadap orang-orang di sekitar. Petrus khotbah, orang-orang ditunjuk-tunjuk sama Petrus, bertobat kamu. Dan sekali khotbah berapa orang bertobat itu? 3.000 orang. Pernah lihat pendeta khotbah 3.000 orang bertobat, maju ke depan, dibaptis langsung. Wah, Petrus sanggup itu. Ini Pak Petrus namanya. 3.000 orang. Saya pernah baptis 70 anak-anak jalanan aja menggigil waktu itu. Menggigil 70 anak. Malam-malam di puncak itu habis ibadah anak-anak jalanan retret 70 orang kali mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Hah? Malam ini? Iya. Di mana? Ada kali di belakang bilang. Ada buaya nggak? Kita pesan nggak ada buaya. Ini jam 9 lebih. Dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus. Dalam nama Bapa, dalam nama Yesus. Begitu 15, orang tepuk tangan semua. Roh Kudus selamat Pak Pendeta. Ini. Kirain lawatan Tuhan. Bisa tanyakan agak bilang kan, masih banyak ya. 46 sama 70. Ya ampun. Hari udah kedinginan ya. Pak Hari mau cepet nggak? Gimana caranya? Suruh jalan masing-masing. Saya pikir cuma saya yang capek. Yang ngasih nama baptisan juga capek. Siapa lagi namanya? Semua sudah disebut. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Habis Yohanes, Kisah Para Rasul. Ada di sini nama Kisah Para Rasul. Bagus itu. Kisah Para Rasul. Hah? Panggilannya Kis-Kis. Bayangkan Petrus 3.000 orang. Siapa lagi nama baptisannya itu? Dari Kejadian sudah. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulang, Wahyu. Wahyu. Saya pikir udah habis ya. Nggak mau. Ada lagi. Siapa dong? Kejadian 1 ayat 1. Panggilannya Yahya. Ayo, berubah karaktermu. Petrus berubah. Akhirnya Petrus disertai dengan tanda-tanda yang ajaib. Amin. Kalau kau berubah, kau disertai dengan tanda-tanda yang ajaib.
Setan gak mau dekat, Bapak Ibu. Setan gak mau dekat dengan kita. Kalau kau berubah karakter, jangan kata setan. Udah berubah dia. Maunya Yesus. Yesus. Kita godain dia aja. Bawa apa? Menyan. Kenapa? Dia dukun. Aduh. Berubah karakter. Petrus membangkitkan orang mati. Pernah atau tidak? Petrus membangkitkan orang mati. Pernah atau tidak? Dorcas sama siapa? Sudah Dorcas saja. Tabita itu orang yang sama. Melayani Tuhan, masak, jahit baju, bagi-bagi. Baik banget ini. Dorcas itu Tabita, baik banget. Masak. Gak ada makanan. Ke rumah saya ya. Saya masak hari ini banyak. Ke rumah. Adil dia. Dia gak tanya-tanya. Jangan. Ini udah. Kamu doa dari berapa kali? 2, belum. 10 baru. Ya. Makan. Sementara makan, Dorcas kan ada bajunya cuma cabai. Sini. Ukur baju. Jahit. Itu Dorcas. Itu Tabita. Sini. Ini anaknya Bu. Iya. Sini. Dukur saya. Oke. Tunggu ya. Besok 2 hari lagi kesini lagi. Ngapain? Tante, ambil baju. Kasih gratis. Itu Dorcas. Itu Tabita. Tiba-tiba Petrus ke sana. Hari itu kok gak lihat orang makan. Gak lihat orang pakai baju. Kok lihat orang nangis. Petrus tanya, kenapa nangis? Mereka gak bisa ngomong. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Kenapa nangis? Coba sama-sama. Kenapa nangis? Petrus bilang sama Tuhan. Baik banget. Orang nunggu jahitan baju dia. Ada yang belum kelar, satu udah pagi. Baru separuh jadi. Dari tabung, kata Petrus. Amin. Lebih dari pemenang, pertahankan dengan cara bangun besok. Bersikaplah adil. Adil apa? Adil sama anak-anak sama istri adil. Gak rugi, serius. Dapat berkat gaji berapa ya? Saya ngomong sama istri. Kirim OVO. Apa gak bilang? Kirim OVO. Adil. Anak-anak saya tahu semua. Makanya apa? Berkatnya terus bahkan lagi. Kenapa? Karena kau bisa adil. Karaktermu berubah. Jangan curigaan sama orang. Apalagi sama anak. Kenapa tiba-tiba pengen ide papa nih, mama nih? Kenapa? Kuota ya? Pulsa. Gak usah anak ini baik. Malah dipatahkan semangatnya. Oh, kenapa tiba-tiba rajin ke gereja nih? Kenapa nih? Jangan dipatahkan semangatnya. Kasih semangat. Ini yang papa doakan setiap hari. Baik kau rajin ke gereja. Makasih anak ya. Semangat. Ada kolega nggak? Kenapa bagus? Ada nggak? Nggak ada. Sama. Kasih persembahan. Bilang sama dia. Untuk Tuhan. Untuk kamu. Adil. Jangan patahkan semangat anak. Lebih dari pemenang itu selalu memberikan semangat pada orang-orang sekitar. Kenapa? Karena dia sendiri telah mengalami kemenangan. Amin. Jadi 3 hal ini. Bangun yang telah jadi runtuh. Kenapa runtuh kok pendeta? Runtuh karena kekhawatiran. Runtuh karena ketidakpercayaan. Runtuh karena kau meragukan kuasa Tuhan. Bangun Bisbal. Adil. Dan yang ketiga, berubahlah karakter. Maka lebih dari pemenang akan terus kau sandang.
Bahkan kau berjalan di setiap tanda-tanda yang ajaib. Amin. Kau ketemu orang sedih, kau tanya, kenapa sedih? Ada begitu kan? Tuhan kasih kekuatan. Ngobrol sama mereka. Dan inilah yang Tuhan mau hari ini. Tuhan kepala. Tuhan kepala. Ya Allah, yang di rumah tutup paketan. Tundukkan kepala. Terima lawatan yang dahsyat hari ini. Terima lawatan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Siapkan hatimu terima lawatan Tuhan hari ini. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu dalam tanganmu, seluruh hidupmu akan goyang, selamanya. Lagi. Ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu dalam tanganmu, seluruh hidupmu akan goyang. Tuhan melihat mata itu Tuhan. Mungkin mereka berkata aku capek begitu. Ayo berubah. Hari ini Tuhan kasih 3 hal.
Perbaiki misbahmu, perbaiki misbahmu dalam nama Yesus. Perbaiki misbahmu. Terus adil dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus berdoa yang angkat tangan. Dalam nama Yesus. Berdoa. Dalam nama Yesus. Pulih. Dalam nama Yesus. Jadi baca. Ayo, gampang Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat kita susah. Firman-Nya, peraturannya, hukumnya, agar kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Hari ini 3 yang Tuhan minta. Perbaiki mesbahmu, adil, berubahlah karaktermu. Kalau kau lihat kisah selanjutnya dari ayat-ayat ini, Tuhan menjilat habis persembahan Elia. Artinya apa? Tuhan tidak sisakan. Malah Tuhan berkata, mana lagi persembahan itu? Kekhawatiranmu, ketakutanmu, bawa kepadaku, kata Tuhan. Dan tangan-tangan yang terangkat diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat dengan berkah. Yang tidak bisa berubahkan dan diubahkan dari dalam. Turunkan tangan. Kalau pengen mata itu mengalir dia terus. Hampir Tuhan. Hampir Yesus dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, biar setiap firman yang mereka dengar, mereka lakukan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus yang di rumah diberkati oleh Tuhan, yang sedang ibadah live streaming online diberkati oleh Tuhan. Kau dijamah oleh Tuhan dalam nama Yesus. Rubahlah karaktermu. Ayo imam-imam kepala keluarga, ayo jujur di hadapan Tuhan. Kalau kau jujur, lihat ya, kau akan dibuat tercengang dengan caranya Tuhan memberkatimu lebih lagi. Bangun mesbahmu dalam nama Yesus, Ajaib kau Tuhan. Hari ini kita juga sekarang pengumpulan untuk persembahan yang bersih gereja. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami terima firman-Mu dengan sukacita dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk hari. Amin. Dan urapi dan Ya Yesus, dalam nama Yesus, amin. Ya Tuhan. Dan Bapak, kami bersyukur di segala berkat yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Ya. Kami membawa persembahan di dalam rumah-Mu, Tuhan. Jadi kami kuduskan Tuhan, dan berkenan Tuhan, menjadi aku di dalam nama-Mu yang esa. Kami menyerahkan semuanya di dalam dalam nama Tuhan, dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah bersyukur. Haleluya, amin. Amin.
Baik saudara-saudara, kami kembali kepada sama-sama kita pada nanti sore yang akan dilayani oleh Ibu Gembala Sinda dan Ibu Pendeta Marta Iskandar. Dan juga saudara, untuk nanti jam setengah 10 ya, dan pada sekolah minggu jam 11 ibadah. Dan untuk Rabu ini ibadah dewasa muda ya saudara jam 7 malam. Katanya Pak Hari lagi ya Pak ya? Iya, jadi saudara-saudara hari lagi bisa ketemu Pak Hari lagi. Ketemu Pak Hari 2 kali ya, jadi saudara bisa datang di dewasa muda hari ini jam 7 malam. Dan untuk hari Sabtu jam 8 pagi Rabu. Ya, jadi Rabu ini jam 7 malam dewasa muda. Dan untuk hari Sabtu jam 8 pagi kita ada ibadah doa bersama di tempat ini. Dan minggu depan kita perayaan ulang tahun bulan Juli ya saudara ya. Diserang pada Bapak Gembala. Shalom Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita baca Mazmur 91 ini dengan satu pujian itu. Haleluya. Sama-sama akan ngeling. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau atas sepanjangnya, supaya hatimu jangan tergantung pada batu, singa dan ular tendung akan langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan luputkan. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila dia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dari kebiakannya. Aku akan mengenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami mengucap syukur di akhir ibadah ini Tuhan sudah pimpin. Kami datang dengan sukacita dan kami pulang di dalam kelimpahan. Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, berkat Tuhan turun atas hidup kami. Dan kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini dan nanti di sekolah minggu dan ibadah yud dan ibadah raya kedua dipimpin oleh Tuhan. Kami boleh berjalan dan melangkah dalam kasih sayang dan kebaikan Tuhan. Tak lupa kami berdoa pada pagi hari ini untuk setiap jemaat domba-domba kepunyaan jika mereka dalam keadaan sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus dan semua pintu terbuka, jawaban Tuhan sudah tersedia bagi kami.
Kami juga berdoa buat ibu-ibu yang sedang mengandung. Ya. Diberkati Diberkati dalam dalam nama nama Tuhan Yesus. Ibu Dijaga dan anak dan sehat, keluarga Dijaga ini baik anaknya dalam dalam nama naungan Yesus. Tuhan. Tidak Dijaga lupa kami ibu bawa dalam Pak nama Yesus. Arman. Tidak lupa kami juga bawa Ibu Liri Rita, Ya. kami bawa Ibu Naomi Giok Tuhan, Ibu Ya. Nadia Simorangkir. Kami sertakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Yes, Lord. Dan juga kami bawa Ibu Lian Tua. Kami juga bawa Pak Jong Lukling dan Pak Aci ke dalam tangan Tuhan. Pak Samuel Wiratma kami sertakan. Pak Santo juga kami bawa. Nama-nama yang kami bawa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami meletakkan Tuhan di tempat di kertas ini. Dan Tuhan tolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan, pertolongan Tuhan atau waktu Tuhan yang terbaik Tuhan berikan kepada mereka. Dan kami yang hadir pada pagi hari ini dalam kelimpahan. Kami juga berdoa untuk para pria, para wanita, lansia, anak-anak semua diberkati Tuhan. Ya. Orang tua tunggal, single parent, mereka yang yatim piatu, janda duda diberkati oleh Yes. Tuhan di dalam naungan Tuhan. Yang bersekolah, berstudi, melakukan aktivitas baik di dalam kota, di luar kota, di dalam negeri, di luar negeri, semua dalam penyertaan Amen. Tuhan. Jika kami melangkah pulang, kami percaya kami dilindungi oleh Tuhan, tidak kekurangan. Yes, Tuhan. haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu dengan sungguh. Dan demikianlah firman Tuhan, kiranya kau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu Yes. untuk selama-lamanya. Sebab apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati Amin. untuk selama-lamanya. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami terima berkat yang penuh, yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, nama dari Roh yang Maha Kudus dan nama kita sekarang hari ini sampai Maranatha. Tuhan jemput kita kedua kali. Yang beri berkat sama-sama katakan Amin. Haleluya.